Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, iya. Saya kurang tahu, tapi saya berharap salah sih ya. Bahwa ketika kita memuji Tuhan, ya, saya kurang mendengar suara jemaat. Ya, saya mendengar suara sound system ya. Saya mendengar suara musik yang luar biasa, iya. Tapi suara jemaat, ya, masih kurang. Pernah satu kali saya memimpin sebuah ibadah, waktu itu berkumpul dengan anak-anak remaja yang sebetulnya itu masa-masa di mana mereka bisa berekspresi luar biasa. Ya, satu kali tiba-tiba listrik padam. Ya. Tetapi ya, kalau padam itu artinya kan musik mati. Sound system mati. Ya. Tetapi jemaat tidak menyanyi juga. Artinya apa? Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena musik atau sound system yang menguasai ruangan, seringkali yang terjadi adalah kita berat untuk mengeluarkan suara kita. Mungkin orang berpikir begini, toh saya nyanyi juga nggak ada yang dengar. Saya kasih tahu ya, Tuhan dengar. Ya, dan jangan waktu kita menyembah Tuhan, kita kehilangan suara kita untuk diekspresikan kepada Tuhan. Oke, nah keseimbangan memang suara jemaat dengan suara musik itu adalah harmoni yang indah. Dan saya berharap itu kita memperhatikan semua. Kalau misalnya musiknya terlalu keras atau soundnya terlalu keras, mungkin dikurangi sedikit supaya jemaat suaranya bisa naik. Ya, oke, terima kasih, Tuhan berkati. Kita mau mendengar firman Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, ini tema kita. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Iya, enggak bisa ini. Oke. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan sama-sama 1, 2, 3, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Indonesia merdeka tahun 45, 78 tahun yang lalu. Tapi ketahuilah Alkitab sudah mengatakan tentang kemerdekaan itu, ya, Kristus, sejak Kristus mati tersalib. Ya, menanggung semua dosa kita. Dan waktu itu orang tahu apa artinya kemerdekaan. Ya, saudara-saudara, engkau sudah merdeka. Katakan sama-sama merdeka. Angkat tangan begini ya. Ini istri saya di belakang tuh angkat tangan begini ya. 1, 2, 3, merdeka. Ini bukan hanya untuk Indonesia. Indonesia setahun sekali seperti ini. Merdeka. Kapan? 17 Agustus. Tetapi kita sebagai orang percaya setiap hari merdeka. Ya, amin. Haleluya. Arti kemerdekaan. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kita tahu. Ya, tidak di bawah perhambaan. Ya, tidak terikat perhambaan. Tidak bergantung ya, kepada apapun atau sama dengan dia bebas dari perhambaan atau penjajahan. Ya. Jadi kalau seseorang disebut dengan budak, dia adalah orang yang tidak merdeka. Kemerdekaannya sudah dibeli oleh yang bayar. Makanya di dalam perbudakan di Israel, ya, saudara-saudara, kalau yang namanya budak, itu tuan bisa memperlakukan apa saja kepada budaknya. Mau mukul, mau nendang, mau nyuruh melakukan apa, bahkan makan kotoran sekalipun budak harus melakukannya. Hidupmu itu sudah, saya bayar, beli. Jadi kamu boleh melakukan apa saja menurut aku yang aku kehendaki. Bahkan kalau mau tuannya
bilang mati, bunuh, ya sudah. Termasuk sudah dibayar gitu. Ngeri ya. Beda dengan seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka artinya dia bisa menikmati semua eksistensi kehidupan dari seorang. Ya. Sebagaimana Allah telah mengaruniakan kepada dia. Nah sekarang sebetulnya kita ini di bawah perhambaan atau di bawah kuasa apa sedemikian sehingga kita dulu disebut sebagai orang yang tidak merdeka. Ya. Roma 3 ayat 23. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan di hal yang pertama ini adalah merdeka dari dosa. Ada 3 kemerdekaan. Ya, yang pertama adalah merdeka dari dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk saya. Termasuk kita semua. Oke? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang saya dan saudara adalah hamba dosa. Tetapi sekarang, puji Tuhan, ya, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa, dulu hamba dosa, oleh karena Yesus Kristus kamu dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah, sebetulnya kalimat ini enggak salah sih. Tetapi bisa membawa pengertian yang salah. Pengertian yang salah seperti apa? Budak dosa itu ya betul-betul diperbudak, dikuasai, tidak bisa menjadi merdeka. Dia betul-betul ditindas, dipaksa, harus melakukan, dia suka enggak suka, dia akan menjalani sebagaimana dia di bawah kuasa otoritas atau penjajahan dari dosa. Ya. Nah setelah dia mengenal Kristus, dia menjadi hamba kebenaran. Apakah seorang yang disebut hamba kebenaran adalah orang yang juga diharuskan melakukan kebenaran di bawah tekanan, paksaan, ya, bahkan kalau perlu intimidasi, ya kamu harus melakukan karena kalimat hamba tadi, daulos itu, saya harus menjelaskan, tidak demikian halnya. Mengapa? Karena kebenaran adalah natur kita sejak penciptaan. Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Naturnya adalah kebenaran. Manusia yang pertama adalah manusia yang betul-betul merdeka. Dan tidak pernah disebut sebagai hamba kebenaran. Ya, dia adalah kebenaran di dalam Tuhan. Karena dia serupa, segambar. Nah karena dosa, maka dia menjadi budak dosa. Hidupnya dihancurkan oleh karena dosa. Dia tidak bisa lepas dari dosa. Saudara-saudara, sampai Kristus datang untuk menebus kita dan memulihkan kita. Dan natur kebenaran itu dipulihkan. Ya, dikembalikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Siapakah seorang yang dilahirkan oleh perempuan yang takluk sepenuhnya di bawah hukum Taurat? Siapa? Halo? Yesus. Jangan ragu-ragu ya. Yesus. Dan ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat. Israel. Yesus diutus untuk mereka. Ya. Dan juga untuk kita semua. Supaya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita diterima menjadi anak. Nah, ini yang saya suka. Meskipun hamba kebenaran, hamba Allah tidak salah, tapi bisa menjadi persepsi yang salah jika tidak diterangi di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya lebih suka menggunakan kalimat ini. Kita diterima menjadi anak. Kepada seorang hamba, Tuhan tidak memberitahukan segala sesuatu. Betul? Tetapi kepada seorang anak, Bapa memberitahukan akan segala sesuatu. Dan itu luar biasa. Mari kita baca sama-sama ayat ini, Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, ulang. Apakah ada yang ngantuk hari ini? Ceblek sebelahnya, bangun. Ya, ayo kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, Engkau bukan hamba. Tapi Engkau dan saya adalah anak. Engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia sudah bayar lunas. Tuntas. Seluruh dosa kita. Selesai di atas kayu salib. Dan itu sebabnya dia menyebut kita sebagai kebenaran. Ya. Engkau adalah anak-anak kebenaran. Sehingga engkau dan aku bisa memanggil dia Bapa. Hari di mana engkau pernah mengalami pertobatan. Lahir baru. Menjadi ciptaan baru. Hari itu pula engkau menyadari bahwa hari ini aku telah menerima hidup baru. Di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku bukan lagi yang dulu. Aku sudah mati bersama dengan manusia lama. Sekarang aku menjadi baru di dalam Dia. Pernahkah engkau mengalami suatu waktu di mana engkau memiliki titik balik di dalam hidupmu? Dulu berorientasi kepada dosa karena di bawah kuasa dosa. Tapi demi salib Kristus yang telah menyelamatkan aku dibaharui, dipulihkan, jadikan ciptaan baru. Aku lahir baru, bertobat dan aku kemudian berjalan di dalam kebenaran dan melepaskan dari dosa, lepas dari dosa. Saudara-saudara, hari itu adalah hari yang disebut dengan hari cinta mula-mula. Ya, banyak di antara saudara yang mengalami cinta mula-mula. Boleh angkat tangan? Kalau enggak tahu cinta mula-mula, ciptaan baru, lahir baru. Hari di mana kamu ada perpalingan dulu aku berdosa, sekarang aku hidup di dalam Yesus, dalam kebenaran. Kalau sampai enggak ingat, ya coba diingat-ingat. Ya. Ada orang yang berkata begini, Pak, apa sih namanya lahir baru, apa sih namanya bertobat? Saya kok enggak paham ya. Berarti tidak ada seseorang yang menjelaskan bahwa dia dulu bagaimana dan sekarang bagaimana. Pak, kalau ngomong soal kekristenan, saya dari kecil seorang Kristen. Ya saya dulu begitu dan sekarang ya begini. Ya saya merasa menjalani hidup tuh ya biasa saja, datar saja. Memang kadang naik, kadang turun. Tapi gak ada sesuatu momentum apapun yang Bapak sebutkan sebagai hari kelahiran baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau ada di antara saudara sampai kebingungan seperti itu, saya ingin menuntun saudara, supaya hari ini juga
engkau berkata, Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab jangan-jangan engkau mendengar firman, engkau menjalani sebuah kehidupan, tetapi engkau belum pernah menyadari kapan itu terjadi. Ya, atau memang belum terjadi. Percayalah, kemerdekaan yang satu ini adalah mengawali kemerdekaan-kemerdekaan yang lain. Kemerdekaan apa Pak Yakub? Kemerdekaan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, mengundang dia di dalam hati untuk pertama kali, menyadari bahwa dia sudah menyelesaikan semua dosa kita di atas kayu salib dan menjadi ciptaan baru. Pertanyaannya, apakah itu penting Pak buat saya? Saya berkata, bukan hanya penting Bapak Ibu, itu penting banget. Dan kalau ada orang Kristen yang tidak pernah menyadari ini, saya akan menuntun, rohaniwan akan menuntun kita hari ini untuk terima Yesus. Karena hari di mana kita menerima Yesus, hari kita menyadari bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Manusia lama sudah dikuburkan bersama seluruh dosa-dosaku. Aku dulu suka dusta karena dosa. Aku dulu suka berlaku jahat. Kalau lihat orang disusahi, dikatai, ada senangnya di dalam hati. Kalau ada lihat orang menderita celaka, ada bilang syukur. Ya. Tapi setiap hati yang sudah bertobat, dibaharui, berjalan di dalam kebenaran, ada yang lihat seperti itu. Aduh, penuh dengan belas kasihan. Bahkan dia mendoakan, memberkati, bukan mengutuki, bukan senang dengan penderitaan orang lain. Saudara-saudara, ini penting sebagai identifikasi akan hidup kita. Sekarang kita ini di mana? Jemaat harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Kalau nggak tahu saya memberitahu, hari ini engkau harus tahu. Engkau sudah tidak lagi di sini, di bawah kuk dosa Adam. Tapi engkau oleh karena pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah diselamatkan. Jati dirimu adalah kebenaran dalam Kristus. Engkau sudah tidak lagi di dalam kegelapan. Engkau ada di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Dan sebagai anak, kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Betapa Ia mengasihi kita. Sehingga Dia memanggil kita anak. Anak yang dikasihinya. Jadi, ini penegasan sekali lagi. Saudaraku, perhatikan dengan baik-baik. Kamu bukan lagi hamba. Saya enggak keberatan sih kalau orang berkata, oh Pak Yakub itu hamba Tuhan. Pak Vincent juga enggak keberatan ya kalau disebut Pak Vincent adalah hamba Tuhan. Saya enggak keberatan. Tapi di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil saya. Bukan hamba. Kalau saya mau menghamba kepada Tuhan, saya mau menghamba kepada Yesus, oh itu adalah hati saya. Tapi hati Bapa kepada saya tidak menempatkan saya sebagai hamba. Tapi sebagai anak. Coba tepuk sebelahmu dan berkata, engkau anak. Amin. Dan katakan lagi, engkau anak yang dikasihinya. Sebab banyak orang tahu bahwa dia adalah anak, tapi tidak pernah merasa dikasihi. Saudaraku, terimalah kebenaran ini. Yesus sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya engkau yang dikasihinya
beroleh hidup yang baru. Amin Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Oke. Sebentar. Apakah ada jemaat di sini yang nggak tahu sekarang toiletnya di depan? Iya. Maaf ya Pak Indro, mungkin belum tahu kalau saya dibongkar. Tapi kalau ada yang nggak tahu, saya memberitahu ya. Kalau mau ke toilet, bilang permisi ke belakang gitu ya. Tapi jangan maju Bapak Ibu ya, ke belakangnya di sana. Nah, ini saya betul. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Jikalau kamu anak, ini lebih baik lagi kabarnya untuk kita. Maka, nggak kaget lah saudara ya. Maka, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Keren kan? Kalau kamu hamba, mana kamu dapat ahli waris? Mana dapat warisan? Tapi Tuhan bilang, kamu adalah anak. Sekarang Bapak Ibu, katakan sama-sama. Karena saya anak. Gitu ya. Sayanya ganti namamu aja deh. Ya, karena Yakub anak. Oke. Maka Yakub juga adalah ahli waris oleh Allah. 1, 2, 3. Karena Yakub anak, maka Yakub juga adalah ahli waris oleh Allah. Tepuk tangan. Tahu yang dimaksud dengan ahli waris? Semua yang dimiliki oleh Bapak kita, milik kamu juga. Amin. Anak saya kalau ke rumah, walaupun dia sudah tinggal di BSB, ya, kalau dia buka lemari es atau dia ke ruang makan dan ambil makanan, saya nggak pernah bilang, nggak ngomong dulu ya. Bayar. Enggak Bapak Ibu, kenapa? Anak. Ya. Andai kata Pak Vincent ke rumah saya, mana dia berani seperti itu? Iya kan? Walaupun saya bilang, Pak Vincent boleh loh Pak Vincent. Ya, ngaku aja anaknya Pak Yakub gitu kan. Ya. Tapi saya memberitahu kepada saudara, Bapa berkata, engkau anak. Dan karena saya anak, maka saya adalah ahli waris oleh Allah. Apa yang Bapak miliki, engkau memilikinya Bapak Ibu. Bapak kita punya segalanya, engkau punya segalanya. Bapak kita tidak pernah sakit, engkau juga memilikinya. Sehat. Amin. Bapak, tapi kenapa kok saya sakit? Nah, karena kamu di dalam dunia. Tapi sebetulnya kenyataan itu adalah kebenarannya engkau tidak sehat, tidak sakit. Engkau sehat. Ya. Sakit menguji kita untuk mempercayai bahwa kita sehat. Demikian juga soal kemiskinan, soal kebangkrutan, soal ketiadaan terkait dengan apa yang kita butuhkan. Ketahuilah, meskipun engkau belum punya rumah, engkau bisa berkata, aku punya rumah. Bukankah demikian? Cari bukti. Dia tidak akan pernah mendapatkan bukti itu. Jadi, percaya dulu. Dan kau akan melihat. Bukan melihat dulu, baru percaya. Galatia 4 ayat 21. Ini mulai terkait dengan hal yang kedua. Tadi hal yang pertama, kemerdekaan dari apa Bapak Ibu? Dosa. 2, ini yang kedua, kemerdekaan dari
hukum Taurat. Oleh Kristus juga. Ya. Ini sebuah gambaran yang Paulus berikan kepada jemaat di Galati, saya harap kita mengerti. Katakanlah kepadaku, hei kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Ceritanya gini, di Galatia itu, Paulus merintis, Paulus memberitakan Injil kasih karunia, karya keselamatan tanpa usaha, hanya percaya dan menerima, sepenuhnya pekerjaan Tuhan yang sudah diselesaikan, tapi tiba-tiba datang orang-orang kelompok bersunat dan mengkhotbahkan tentang Injil plus. Injil plus itu maksudnya gini, kamu terima Yesus oke, tapi kamu harus melakukan selanjutnya setelah kamu percaya. Bayar harga, ya, bayar persembahan, disunat, apalagi ikut adat istiadat Yahudi. Ya, saudara-saudara, Yesus orang Yahudi, mereka ngomong begitu. Yesus takluk kepada seluruh hukum Taurat, maka kamu juga harus mengikuti hukum Taurat. Nah, ini pengajaran sesat Bapak Ibu. Kristus menyelesaikannya supaya kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Tapi ada orang datang berkata, karena Kristus melakukan hukum Taurat, sekarang kamu juga sama seperti Kristus melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, dan Paulus menentang sekali saudara-saudara bersunat itu dan mengatakan kepada jemaat, jika ada orang, bahkan aku, bahkan malaikat sekalipun datang kepadamu dan memberitakan Injil yang lain dari yang aku sudah beritahukan kepadamu. Injil yang lain itu yang dimaksud apa? Ya Injil plus-plus. Sudah Injil kasih karunia, terima dan percaya, masih bayar harga. Masih harus performan. Masih harus menjaga kesalehan sampai mati. Kalau ternyata sebelum mati nggak salah, belai, cilaka, nggak jadi selamat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus ngomong apa? Dia berkata dengan berani dan tegas. Yang hari ini banyak gereja nggak berani dan tegas. Terkutuklah dia. Saya dulu nggak sadar Bapak Ibu. Saya adalah orang yang mencampurkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Sehingga saya mengatakan juga hal yang keliru. Dan mengatakan, Yesus sudah bayar, saya lunas. Tapi, saya belum selesai. Saya masih punya perjalanan hidup. Saya juga harus bayar harga. Supaya saya selesai sampai tujuan selamat. Supaya karya keselamatan yang dianugerahkan kepada saya sampai di sana. Ya betul, Yesus sudah bayar harganya. Tapi saya tetap harus bayar harganya. Wah. Keliru Bapak Ibu. Dan waktu kalimat itu menghantam saya, terkutuklah. Ya ampun, ngeri ya, saya ngeri. Saya berkata syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus yang hari ini membuat saya menerima kasih karunia-Nya sepenuhnya. Kalau enggak Bapak Ibu, saya ngeri. Mendengar kalimat Paulus berkata, terkutuklah dia. Kamu kira pekerjaan Yesus di atas kayu salib belum selesai. Sehingga kamu sendiri harus menyelesaikannya. Tidak. Sudah selesai. Dan kamu terima saja. Enggak perlu ditambah-tambahin. Pak, tapi saya masih gagal-gagal. Enggak perlu ditambah-tambahin. Pak, tapi saya kadang-kadang enggak setia. Enggak perlu ditambah-tambahin. Kesadaran akan sepenuhnya Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh karya salib. Cukup untuk membuat engkau hari ini merasa nyaman menjalani hidup sampai kepada akhirnya. Seperti Paulus berkata, aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Bersama dia yang menyertai, mensupply, mensupport di dalam saya.
Dan inilah ketentuan yang sebetulnya kita harus tahu. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Siapakah nama perempuan yang menjadi hambanya? Hagar. Siapakah perempuan yang disebut perempuan merdeka? Sarah. Kenapa? Sarah memberitahu kepada suaminya, Abraham, ambillah hambaku, budak, supaya aku punya anak dari dia. Karena pada waktu dia sangat lemah dan putus asa dan dia tidak melihat janji Tuhan bakal digenapi. Usianya sudah hampir 90 tahun, gak punya anak. Dan ini mungkin buat sebagian besar orang dan hampir sepenuhnya percaya banget ini sangat manusiawi. Bisa paham Pak? Tapi Alkitab berkata, aku tidak berkenan. Dan repotnya karena kekeliruan yang seketika itu terjadi. Akibatnya terasa sampai hari ini. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sekali lagi, ini adalah suatu kiasan. Tapi kiasan ini adalah kiasan yang hidup. Kiasan dari fakta sejarah yang kita tidak bisa lupakan. Ini serius Bapak Ibu. Dan saya berdoa jemaat di dalam kasih karunia tidak pernah mengulang sejarah kesalahan Abraham lagi. Efeknya itu panjang. Bukan engkau yang nanti ngalami, tapi mungkin anak cucu kita. Ya kan? Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus sudah diselesaikan. Sehingga aku percaya apa yang aku berkata tadi tidak mungkin terjadi di dalam jemaat. Amin. Sebab kedua perempuan itu adalah kedua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, hukum Taurat. Dan yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Yang dimaksudkan dengan perhambaan semacam apa Bapak Ibu? Ya. Perhambaan di bawah hukum Taurat karena kuk dosa. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita semua. Siapa namanya? Sarah, ibu segala bangsa. Dan kamu saudara-saudara dan kamu jemaat JKI Puri Marina, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Haleluya. Selamat, selamat, selamat. Congratulations, congratulations. Engkau anak karena janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Inilah problem kita hari ini.